Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan yang sakit semoga segera sembuh ya. Jangan lupa anak-anak, kita selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Supaya kita bisa tatap muka kembali dan bertemu di sekolah. Nah, baik anak-anak, Bu Guru di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru mempunyai gambar, yaitu gambar anak-anak yang sedang bermain. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi yang lain. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Wah, senang sekali ya jika kita semuanya bisa bermain dengan rukun. Nah, selanjutnya beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Nah, di sini Bu Guru punya gambar anak-anak. Manakah gambar yang menunjukkan sikap rukun? Nah, yuk coba kalian amati ya. Manakah yang menunjukkan sikap rukun? Mana, yuk. Iya, benar sekali. Yang bermain kelereng ini menunjukkan sikap rukun. Baik, kita centang. Kemudian yang mana lagi? Iya, yang bermain ayun-ayun warna pink ini ya, itu juga menunjukkan sikap rukun. Kemudian yang mana lagi yang menunjukkan sikap rukun? Iya, yang bermain sepak bola ini juga bermain dengan rukun. Nah, untuk yang ini, wah, yang rebutan ayunan ini tidak rukun ya. Wah, sedih sekali rasanya kalau kita bermain tidak rukun karena pasti permainan itu apa namanya tidak nyaman ya anak-anak ya. Ini juga tidak rukun. Nah, baik, kalian sudah bedakan mana bermain dengan rukun atau yang tidak rukun. Kalau kalian dengan teman-teman kalian, apakah kalian bermain dengan rukun? Iya, pasti ya. Kalau permainan yang dilakukan tidak rukun, pasti tidak nyaman. Akhirnya semuanya kacau balau apabila kalian bertengkar dengan teman kalian. Nah, selanjutnya bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Edo, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Udin, "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Edo, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Udin, "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, Bu Guru tanya nih, kemarin di pembelajaran sebelumnya Bu Guru sudah menjelaskan ya, kerukunan itu termasuk pengamalan sila keberapa? Iya, betul sekali. Sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Jangan pernah lupa ya, kalau kita hidup rukun, kita sudah mengamalkan
Pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oke. Nah, baik anak-anak. Selanjutnya. Nah, pada percakapan tadi, kalian sudah menemukan tentang kalimat ajakan seperti ayo, ayo. Nah, itu namanya kalimat ajakan. Apakah ini maksud kalimat ajakan? Iya, kalimat ajakan yaitu kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Di kelas 1 dulu, Bu Guru juga sudah menjelaskan tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu ciri-cirinya bagaimana sih? Nah, ingat enggak? Pasti ingat ya. Kalimat ajakan itu biasanya diawali dengan kata ayo atau mari. Nah, kalian biasanya kalau mengajak teman kalian, ayo kita beli-beli. Nah, gitu kan ya. Nah, itu namanya kalimat ajakan, yaitu mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, kalimat ajakan biasanya diawali dengan kata ayo atau mari dan diakhiri dengan tanda seru. Jangan lupa ya, kalau kita membuat kalimat ajakan, kita harus mengakhiri dengan tanda seru. Nah, selanjutnya di percakapan tadi kalian sudah menemukan kalimat ajakan apa belum? Bisa kan membedakan yang mana yang kalimat ajakan, yang mana yang bukan? Nah, dari percakapan tadi, manakah yang termasuk kalimat ajakan? Ya, coba kita lihat apakah jawaban yang kalian jawab tadi itu sudah benar. Yuk kita lihat. Nah, benar sekali. Kalimat ayo kita bermain di lapangan itu adalah kalimat ajakan. Yang mana lagi yuk? Iya, yang ayo Din, ajak teman yang lain. Itu juga termasuk kalimat ajakan karena ada kata ayo dan diakhiri dengan tanda seru. Terus mana lagi? Iya, ayo aku bonceng naik sepedaku. Itu juga termasuk kalimat ajakan. Kalimat yang diawali dengan kata ayo atau mari dan diakhiri dengan tanda seru. Baik, selanjutnya anak-anak, kita amati gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, ada gambar ya di bawah ini. Coba kalian amati. Apakah yang kalian lihat? Kira-kira yang gambar pertama itu yang mana ya? Apakah yang setelah bermain? Bukan. Setelah bermain itu jelas akhir cerita ya, karena setelah bermain. Yang pertama kira-kira yang mana ya? Iya, betul sekali, yaitu yang ada kalimat ajakannya, yaitu yang bawa sendiri. Iya kan? Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu ya. Nah, itu adalah kalimat yang pertama. Yang kemudian nomor 2 yang mana? Yang sedang bermain kelereng kira-kira yang mana? Iya, betul sekali. Yang nomor 2 adalah yang tengah. Dan yang terakhir, nomor 3 adalah setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, di dalam
cerita ini ada yang namanya kalimat ajakan ya. Nah, seperti yang tadi, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Itu semuanya kalimat ajakan. Nah itu ada lagi. Mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Itu termasuk kalimat apa? Ajakan. Nah, kalian juga bisa memetik pesan dari cerita ini, yaitu apabila kalian setelah selesai bermain, dirapikan atau dibereskan. Misalnya setelah bermain boneka, ya kita harus membereskan lagi, mengembalikan boneka ke tempat semula. Begitu juga kita kalau bermain di luar, jangan lupa kita rapikan tempatnya, kita bersihkan. Apabila ada sampah, ya kita buang di tempat sampah. Baik. Selanjutnya, anak-anak, nah Bu Guru punya gambar nih. Coba kalian amati gambarnya. Kira-kira ini gambarnya anak-anak lagi ngapain ya? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar anak-anak sedang bermain layang-layang, bermainnya di tanah lapang. Mereka pasti melakukan gerakan ya. Ada yang lari, ya kan? Kalau kita bermain layang-layang, nih kesukaan para lelaki nih. Ada yang lari, ada yang noleh kanan kiri kepalanya, kakinya lari dan jalan. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, anak-anak, kalian sudah mengamati ya, anak-anak sedang bermain layang-layang. Pasti ada tangannya itu pasti bergerak kan? Bergerak. Kakinya juga bergerak. Terus kepalanya juga bergerak ya kan? Kalau kita bermain, kita pasti melakukan gerakan-gerakan tangan, gerakan kaki, maupun gerakan kepala. Nah, gerakan bermain tadi itu bisa kita jadikan sebuah tarian. Bisa kita kreasikan menjadi sebuah tarian. Gerakan tangannya, gerakan kakinya, maupun gerakan kepalanya. Nah, tarian itu bisa dibuat dari gerakan bermain. Seperti contohnya cublak-cublak suweng. Kalau orang Jawa itu pasti tahu namanya tarian cublak-cublak suweng itu dari permainan cublak-cublak suweng. Itu ada anak-anak. Jadi tarian itu bisa dibuat dari gerakan bermain. Oke, selanjutnya. Nah, Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Nah, di pembelajaran sebelumnya, Bu Guru juga sudah menjelaskan mengenai nilai tempat. Nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau nilai tempat ratusan, berarti nilainya ratus. Misalnya 115. 1 menempati nilai ratusan, berarti nilainya 100. 1 di tengah, nilai tempat puluhan. Kalau puluhan berarti nilainya 10. 5, nilai tempatnya satuan. Berarti nilainya tetap 5. 124. 1 di depan. Nilai tempat ratusan. Nilainya 100. 2 di tengah. Nilai tempat puluhan. Nilainya 20. 4 di belakang. Nilai tempat satuan. Nilainya 4. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, Bu Guru sudah menjelaskan ya di pembelajaran sebelumnya. 100-an. Nah, ini kubus ini jumlahnya 100.
di kotak dia jadi 1, jadinya 100-an. 100 ya. 1 puluhan, 10. Nah, ini ada berapa satuannya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Jadi 100-an ini namanya 100, nilainya 100. 1 puluhan ini nilainya 10. Dan 5 satuan nilainya 5. 100 ditambah 10 tambah 5 sama dengan 115. 1 di depan nilai tempat ratusan, 1 di tengah nilai tempat puluhan, 5 di belakang nilai tempat satuan. Kemudian kelereng Edo. Nah, ini 100-an. Nilai tempat 100-an nilainya berapa tadi? 100. 1 puluhan nilainya berapa tadi? 10. Nah, kalau 2 puluhan berarti nilainya? Iya, 20. Kemudian satuannya ada berapa ini? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan. Nilainya 4. 100-an nilainya 100. 2 puluhan nilainya 20. 4 satuan nilainya 4. 100 ditambah 20 ditambah 4 sama dengan jumlahnya 124. Kira-kira nih, kelereng Udin dengan Edo lebih sedikit yang mana ya? Atau lebih banyak yang mana ya? Iya, lebih sedikit milik Udin. Milik Edo lebih banyak. Jadi, kelereng Udin titik-titik kelereng Edo lebih sedikit atau lebih banyak? Kelereng Udin atau kelereng Edo? Kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo atau kurang dari kelereng Edo. Jika benda itu lebih sedikit berarti kurang dari. Kalau lebih banyak berarti lebih dari. Oke, selanjutnya anak-anak ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya ada di halaman 56, 57, dan 58. Dikerjakan di buku tulis ya. Kalian bisa lihat di buku yang sudah kalian download halaman 56, 57, dan 58. Baik anak-anak, selamat mengerjakan ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.